The Bloodline kehilangan gelar mereka ke Motor City Machine Guns. Randy Orton resmi akan lawan Kevin Owens di Crown Jewel. Cody Rhodes bungkam rumor WrestleMania 41. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. The Bloodline kehilangan gelar mereka ke Motor City Machine Guns. Minggu lalu, DIY dan Motor City Machine Guns berhasil lolos buat bertanding di match penentuan number one contenders buat WWE Tag Team Championship. DIY menang lawan Street Profits dan Pretty Deadly dalam 3-way match. Sementara Motor City, di debut mereka berhasil ngalahin A-Town Down Under dan Los Garza. Malam ini, di match penentuan, Machine Guns, Chris Sabin dan Alex Shelley berhasil menang dan dapat kesempatan buat ngerebut WWE Tag Team Championship dari Bloodline, Tonga Loa dan Tama Tonga. Gak perlu nunggu lama, MCMG langsung dapat title match mereka. Pas Sabin dan Shelley lagi ngerayain, Solo Sikoa dan anggota The Bloodline lainnya keluar buat kenalan. Sabin ambil mic dan bilang mereka siap buat tanding kapanpun, dimanapun, dan Sikoa langsung ngejawab kalau mereka bisa tanding sekarang juga. Awalnya, Nick Aldis nolak karena nggak ngerasa itu fair. Tapi Shelley langsung motong dan bilang kalau mereka pengen tanding saat itu juga. Jadinya, cuma beberapa menit setelah jadi number one contenders, Sabin dan Shelley langsung tantang Tonga Loa dan Tama Tonga buat WWE Tag Team Championship di main event SmackDown. Match ini dipenuhi aksi liar di pinggir ring dengan Solo Sikoa dan Jacob Fatu akhirnya ribut dengan Roman Reigns dan Jimmy Uso. Tak lama setelah itu, wasit tumbang. Tapi pas Tama Tonga dan Tonga Loa coba curang, mereka digagalkan sama Jey Uso yang balas dendam setelah Bloodline ngereguin dia di Intercontinental Championship match lawan Bron Breakker di Raw kemarin. Machine Guns manfaatin bantuan dari Jey dan berhasil menang setelah eksekusi finisher Skull and Bones mereka. Motor City Machine Guns sekarang adalah WWE Tag Team Champions. Setelah mereka pergi dari ring sambil ngerayain, Jimmy Uso datang ke ring dan pelukan sama Jey, disambut sorak gila dari penonton. Sementara Roman Reigns cuma bisa ngeliatin dari stage. Menurut kalian, apakah The Tongans pantas kehilangan gelar tag team mereka? Komen di bawah. Randy Orton resmi akan lawan Kevin Owens di Crown Jewel. Selama episode SmackDown malam ini, Randy Orton naik ke ring buat buka acara dan langsung ngomong lewat mic. Dia bilang kalau dia udah seminggu nyoba dapetin match lawan Kevin Owens dan dia manggil Triple H buat ngebantu karena Nick Aldis sebelumnya bilang kalau keputusan itu di luar wewenangnya. Tapi Orton curiga kalau Triple H mungkin sengaja nggak bikin match ini buat melindungi Owens dari dia. Gak lama, Triple H muncul dan jawab lewat mic kalau dia sebenarnya gak mau ngelakuin ini dengan cara seperti ini. Tapi dia bilang ke Orton kalau match ini gak akan terjadi. Bukannya ngelindungi Owens, Hunter bilang dia sebenarnya lagi ngelindungi Randy. Dia jelasin ke Orton soal mindsetnya Owens. Katanya Owens itu tipe orang yang serius soal bisnis, gak takut sendirian dan selalu fokus. Setelah debat kecil, Orton bilang kalau dia paham resikonya buat karir dan kesehatannya. Dan dia udah bukan Randy Orton yang dulu. Dia lebih dewasa dan gak gegabah. Setelah mikir sebentar, Triple H bilang dia harap Orton tahu apa yang dia minta. Dan akhirnya, dia setuju buat match ini di Crown Jewel. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang? Randy Orton atau Kevin Owens? Komen di bawah. Cody Rhodes bungkam rumor WrestleMania 41. Cody Rhodes akhirnya finish his story, menyelesaikan ceritanya saat dia berhasil mengalahkan Roman Reigns di WrestleMania 40. Di perjalanan menuju WrestleMania, Cody sempat berseteru dengan The Rock dan ada banyak petunjuk tentang kemungkinan pertarungan antara keduanya. Di episode Raw tanggal 8 April, The Rock bilang ke Cody kalau dia bakal kembali buat Cody. The Rock akhirnya balik lagi di WWE Bad Blood, di mana dia berhadapan langsung dengan Cody Rhodes dan Roman Reigns. Cody Rhodes sempat ngomongin soal kemungkinan ngelawan The Rock waktu ditanya soal rumor match bertiga antara dia, Reigns dan Rock di WrestleMania 41 oleh Dana Rosselli di Vegas Reveal. Ada banyak banget rumor yang beredar, katanya. Ini benar-benar mendominasi di medsos, semua rumor soal siapa bakal lawan siapa. Hal tersulit di WWE, Sports Entertainment, dan Pro Wrestling secara umum itu bukan menangin WWE title, tapi bisa jadi main event di WrestleMania. Aku gak peduli rumor apapun itu, asal aku ada di main event WrestleMania, aku puas.
Cody Rhodes juga ngasih petunjuk kalau yang ngikutin rumor ini mungkin bakal dapat kejutan di WrestleMania 41. Apa yang bisa ku bilang buat yang terus ikutin rumor ini, aku jamin apa yang mereka dapat di WrestleMania 41 bakal jadi sesuatu yang nggak disangka-sangka. Bahkan buat yang ngikutin banget, fans hardcore yang merasa tahu segalanya, ini bakal sulit ditebak. Ini bakal jadi sesuatu yang tak terduga, tapi dengan cara yang paling keren. Menurut kalian, siapa lawan siapa nih yang bakal jadi main event di WrestleMania? Komen di bawah. Alasan kenapa Dominic tidak pakai topeng. Dominic Mysterio, bintang WWE, ngasih komentar soal rencana awal yang batal buat dia pakai topeng pas bertanding. Ayahnya, Rey Mysterio, terkenal banget dengan topengnya yang ikonik, tapi Dominic atau Dirty Dom udah tampil tanpa topeng sejak debutnya di ring pada tahun 2020. Ada laporan sebelumnya yang bilang WWE pernah ngasih ide supaya Dominic pakai topeng dan dijuluki Prince Mysterio. Dominic belakangan konfirmasi kalau emang ada omongan di belakang panggung soal itu. Di wawancaranya di Inside bareng Chris Van Vliet, Dominic jelasin kenapa dia akhirnya memutuskan buat bertanding tanpa topeng. Menurutku, ini lebih karena aku pengen ikutin tradisi lucha libre klasik. Biasanya waktu debut, kita pakai topeng buat sembunyiin identitas. Tapi aku ada di situasi beda. Aku udah sering tampil di TV dari umur 8 tahun. Jujur, bahkan dari sebelumnya, ada klip dari zaman WCW waktu aku masih umur 3 tahun. Jadi wajahku udah dikenal dari dulu. Makanya, mungkin gak masuk akal buat aku pakai topeng karena orang udah tahu siapa aku. Jujur aja, aku mungkin gak bakal cocok kalau wajahku ketutupan total. Aku pasti bakal ngerasa sesek. Sekarang, Dominic Mysterio ada di tim yang sama dengan Women's World Champion Liv Morgan setelah dia berkhianat dari Rhea Ripley di SummerSlam. Menurut kalian, apakah Dominic lebih pantas bertopeng atau tidak? Komen di bawah. Inilah yang salah dengan Ryback di WWE. Dengan karir WWE yang sekarang kayaknya udah di masa lalu, reputasi mantan bintang gulat Ryback gak lagi bagus-bagus amat. Sekarang, dia malah lebih dikenal lewat aksi-aksi di medsos dan konfliknya sama si Embang di dunia nyata ketimbang aksinya di ring. Jadi gampang buat lupa kalau dulunya Ryback sempat diprediksi bakal jadi salah satu bintang terbesar WWE. Di tahun 2012-2013, mantan juara Intercontinental ini sempat dapat dorongan besar dari WWE. Dia bahkan gak terkalahkan untuk sementara waktu dan sempat berseteru sama bintang-bintang top kayak CM Punk dan John Cena. Di episode terbaru podcast Hall of Fame, Ryback jadi topik obrolan antara legenda WWE Booker T dan co-hostnya Brad Gilmore. Gilmore bilang kalau dulu Ryback emang kelihatan hampir jadi superstar besar waktu di-push sama WWE. Booker pun berusaha ngebahas apa yang sebenarnya salah sama Ryback. Menurut Booker, masalah terbesar buat Ryback adalah karena banyak fans yang ngebandingin dia dengan mantan rekan kerja Booker di WCW. Emang awalnya kayak bakal jadi sesuatu yang gede banget, kata Booker T. Aku pikir potensinya emang ada, tapi karena fans pengen dia kayak Goldberg, jadi susah buat lepas dari bayang-bayang itu. Aku rasa itulah hal yang terbesar yang bikin Ryback kesulitan. Karena orang-orang ngelihat Goldberg pas ngelihat Ryback. Kenapa? Aku nggak tahu. Apakah karena kostumnya atau tampilannya? Mungkin aja. Tapi aku yakin banget itu tantangan terbesar Ryback. Menurut kalian, apakah Ryback sebenarnya punya potensi besar jika dia masih di WWE? Komen di bawah. Syuting iklan WWE untuk Netflix udah dimulai. Triple H bagiin video di balik layar WWE yang lagi syuting persiapan buat kepindahan ke Netflix di tahun 2025. Mulai 6 Januari 2025, Raw bakal tayang di Netflix buat penonton di luar Amerika Serikat. Perpindahan ini bakal bawa perubahan baru ke acaranya dan materi promosi buat kepindahan ini juga udah mulai difilmkan. Triple H bagiin di Twitter video di balik layar yang nunjukin bintang WWE NXT, Cutler James, lagi ada di ring di depan green screen. Dia tulis, pegangan yang kuat. Perjalanan ke Netflix dimulai. Episode perdana Raw di Netflix bakal berlangsung pada tanggal 6 Januari 2025 di Intuit Dome, Los Angeles, California. Raw udah balik ke format 2 jam sejak 7 Oktober dan bakal tetap begitu sampai akhir 2024 sebelum pindah ke Netflix. Kabarnya, acara ini bakal lebih mendekati 3 jam setelah pindah ke Netflix. Menurut kalian, apakah kalian akan langganan Netflix biar bisa nonton WWE? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold.
wish me run him